Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan. Sebelumnya, kita sudah membuat neraca dan laporan laba rugi. Nah, sekarang kita akan buat laporan arus kas. Coba kita munculkan ini laporan arus kas. Kita munculkan lagi worksheet-nya. Yang sebelumnya ini neraca per 31 Oktober dan ini laporan laba rugi. Nah, sekarang kita buat laporan arus kas. Buat laporan arus kas, kita panggil kita pakai Power Query ya, query. Nah, kita panggil query yang sebelumnya yang tadi kita tutup, kita panggil lagi query and connection. Queries connection. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian untuk laporan arus kas ini, kan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas terkait aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Nah, jadi kita lihat ya. Oke, jadi terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas itu jurnal khusus yang berhubungan, yaitu jurnal kas bank, pelunasan hutang, dan pelunasan piutang. Kalau jurnal penjualan pembelian tidak berhubungan dengan terima kas dan pengeluaran kas ya. Jurnal umum juga tidak berhubungan. Umum itu tidak ada kas banknya. Jadi hanya 3 jurnal: pelunasan piutang, hutang, dan kas bank. Ya, jadi itu akan kita gabungkan menjadi satu jurnal ya. Dengan menggunakan, kita pilih get data, kemudian combine, kemudian kita combine query, kemudian kita pilih append. Kita pilih append, klik OK. Oke, kita gabungkan 3 atau lebih table, pilih 3 or more table, yaitu kas bank, pelunasan hutang. Kita klik kontrol ya di keyboard dan mouse 3 ini. Oke. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, oke, ini sudah muncul semua. Oke, kemudian jadi ini ada berapa baris nih? 94 baris. Nah, kemudian kita keluar dari Power Query Editor. Kita keluar dari Power Query Editor. Kita keep karena tabelnya itu mau kita gunakan. Nah, ini ini append 2 ya. Append 2 ini berhubungan dengan itu. Kemudian
ini kita akan pakai pivot ya. For pivot kita ingin grup mengelompokkan masing-masing akun. Jadi transaksi atas akun yang sama dijumlahkan debit dan kreditnya. Oke, kita pakai pivot table. Oke, kita pakai append 2, klik oke. Nah, kemudian kita pilih nomor akun, debit, kredit. Nah, kemudian oke, ini row-nya nomor akun, oke, ini sudah muncul sini, debit, kredit, sum. Oke, kita keluar dari pivot table fill. Kemudian, nah ini menjadi sheet 2. Nama tabelnya sheet 2 ini kita akan tambahkan di ruang query and connection ini. Oke, supaya nanti kita akan tambahkan sini. Nah, kita pakai data. Oh ya, kita simpan dulu di sini, save. Setelah simpan kan dia tersimpan di file jawaban latihan 3. Baru bisa dipanggil pakai get data from file. Oke, ini jawaban latihan 3. Namanya sheet 2 ya. Oke, kita tambahkan sheet 2 pada table query. Pada list table query. Oke, ini sheet 2. Nah, tabelnya ini, jadi sheet 2 ini. Oke, penampakannya ini. Kemudian, nah, kalau kita lihat di sini, kita perlu menambahkan kolom nama akun ya. Nama akun dan saldo awal. Nama akun dan saldo awal. Kita ambilkan itu adanya tabel akun itu adanya di tabel buku besar ini. Ya kan tuh. Ini nama akun, kita lihat tuh. Itu saldo awalnya. Ya kan. Oke, baik, kemudian kita supaya untuk mengambil itu menggabungkan dua tabel, kita pakai query lagi apa, jadi penggabungan pakai combine kalau di Excel. Nah, combine ini kita pilih merge. Kita pilih merge, gabungkan. Ini kan kalau di SQL inner join, left join, right join. Pilih merge. Nah, di sini kita pilih buku besar. Kita pilih buku besar. Kemudian kita pilih di sini tadi apa, sheet 2 ya. Oke, ini relasinya kita gunakan nomor perkiraan kolom yang akan direlasikan. Oke, left. Jadi di buku besar muncul semua
sedangkan semua akun di buku besar muncul semua karena left itu jadi the first table itu akan muncul semua meskipun tidak akan ada di jurnal ini ya. Ini kan transaksi jurnal. Oke, kita klik oke. Oke, nah ini untuk table sheet 2 tadi, mana yang mau dimunculkan, kita klik oke, semuanya akan kita munculkan, klik oke. Oke, nah ini sudah di penggabungan table. Jadi kurang lebih ada 117 akun ya, sesuai daftar akun di buku besar kan 117 ini. Oke, sudah, kemudian kita keluar dari Power Query Editor. Oke, kita akan gunakan tabelnya, kita keep, pilih keep. Nah, ini, oke, kita tutup query connection ini dulu supaya lebar, kelihatan semua. Oke, di sini ada baiknya kita urutkan aja, sort A to Z. Nah, nomor akunnya urut semua. Nah, di sini kita lihat supaya tidak ada transaksinya akan kita hapus saja ya. Yang tidak ada transaksi dan tidak ada saldo awalnya. Oke, kebetulan kita mau lihat yang saldo awalnya. Oh iya, kalau ini kita lihat di sini, select blank, kita yang pilih blank, klik OK. Nah, ini yang blank. Oke, ini yang akun-akun yang tidak ada transaksinya, juga kosong. Kita lihat di sini, ternyata untuk akun ini baiknya nih tidak kita gunakan ya, kita hapus semua nih. Meskipun ini ada saldo awal tapi tidak ada transaksinya, kita akan hapus. Ya kan? Oke, ini tidak ada transaksinya, kita hapus semua. Tapi kalau akun kas bank yang ada saldo awalnya jangan dihapus. Ada nilainya, maksudnya. Nah, ini kas bank BNI saldo awalnya 0, dihapus tidak apa. Oke, ini berarti kita hapus semua. Kita hapus semua, delete. Nah, terus kita munculkan yang ada transaksinya, select semua, oke. Nah, yang ada transaksinya sama, nah ini saldo bank BCA, oke, ini ada. Oke, kemudian kita hapus kolom-kolom yang tidak digunakan.
delete kelompok tidak berguna, debit kredit, kode debit kredit ini tidak kita gunakan, delete juga. Oke, kemudian kita pisahkan ini, insert, pisahkan. Nah, kemudian di sini kita akan memisahkan arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau ini adalah dua akun ini kan akun aktiva tetap nih. Nah, ini berarti kan untuk investasi, ya kan? Kita cut, kita pindahkan di sini. Oke, di sini. Oke, kemudian kita pindah. Kalau hutang piutang itu harus kas operasi dan semua biaya. Nah, kecuali ini hutang jangka panjang itu harus kas pendanaan ya, pembiayaan. Kalau hutang jangka pendek itu harus kas operasi. Jadi kita ambil ini harus kas. Oke, cut. Oke, kemudian biar angkanya bagus. Oke, biar rapi angkat. Oke, terus kita ini kita rapikan. Oke, kemudian kita harus kas operasi. Harus kas operasi ini harus kas. Oke, ini saldo awalnya. Oke, ini kita tekan jumlah tambah ini dikurangin ini tambah ini kurang saldo awal tambah debit dikurangin kredit. Ini juga oke sama jumlah. Oke, ini jumlahnya. Jumlah kas bank. Kalau ini saldo awalnya 500 juta.
Oke, kemudian oh ya ini untuk piutang dagang saldo awal tidak perlu ya, kita delete aja, ya biarin aja saldo awal tidak perlu. Untuk arus kasnya ini kan kita hanya menggunakan debit dan kreditnya saja. Oke. Ini kemudian untuk ini kemudian piutang dagang ini mungkin namanya kita ganti ya, namanya ganti apa, penerimaan dari penjualan, penerimaan kas dari penjualan ini tanggung usaha pembayaran ke pemasok. Nah ini biaya-biaya, harus kas operasi, kemudian ini di sini yang selalu kita jumlahkan sum. Ini kita pindah aja di sini. Ini baik, selanjutnya kita ini investasi, harus kas investasi, berarti kasnya kan keluar untuk beli barang ini. Kemudian kita jumlahkan ini. Namanya arus kas investasi. Kas investasi harus kas pembiayaan, berarti dananya bertambah 100 juta dari pinjamannya. Kemudian equal. Nah ini jadi peningkatan atau penurunan bersih kas, peningkatan atau penurunan bersih kas. Tambah
Oke, 418. Kemudian ini satu kas awal periode, satu kas awal periode. Nah, kita ambilkan dari plus, yaitu ini ya, satu kas awal periode. Oke, kemudian saldo kas akhir periode. Kita jumlahkan ini ditambah ini, enter. Oke, 541817. Oke, coba kita lihat ini saldo kas akhir periode 541817,472,08. Nah, ini samakan saldo kas akhir periode. Kemudian kita hidden aja, enggak usah hidden, enggak apa-apa. Oke, supaya ini kita insert laporan arus kas. Laporan arus kas. Arus kas pakai periode apa? 01 01 2025 sampai dengan 31 10 2025. Oke, ini laporan arus kasnya. Oke, Pak, bisa juga ini mau disembunyi. Nah, kalau sudah jadi gini kan bisa aja Anda pindahkan. Kalau ini dirapikan, kita tutup aja, kita hidden. Kita hide. Oke. Nah, semakin kemudian ini juga bisa kita hide. Ini total. Oke, ya, ini sudah jadi laporan arus kasnya. Anda tinggal copy, pindahkan ke sheet baru, udah bisa laporan arus kas periode. Ini kalau kita tutup, kita hidden. Nah, ini laporan arus kas. Kalau perlu kita pindahkan, enggak usah gitu, sudah cukup, nanti bisa dirapikan sendiri ya. Ini sudah cukup laporan arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan. Oke, kita kasih tambahan. Oke, udah, demikian sudah selesai lah. Oke, selesai.